bahwa saya akan berusaha seoptimal mungkin supaya persoalan warga itu minimal, kalau tidak bisa semuanya kami selesaikan, minimal ada yang bisa kami selesaikan. Sudah ada, belum ditandatangani, katakanlah dalam tanda kutip. Saya mohon untuk di follow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam restorasi. Reses Imam Syafii, politisi Partai Nasdem yang juga Wakil Rakyat DPRD Yos Sudarso, agak berbeda dengan reses Wakil Rakyat yang lain. Sebab, reses anggota Komisi A tersebut menghadirkan Agus Mutakin, Ketua Ombudsman Jawa Timur. Kehadiran Ketua Ombudsman Jawa Timur untuk menjawab persoalan ratusan rumah warga yang diduga masih bersengketa dengan pihak ketiga. Dalam sambutannya, Agus menjelaskan panjang lebar terkait dengan tugas ombudsman, dan persoalan yang menjadi tanggung jawabnya. Dari persiapan yang cukup matang, mulai dari tempat, undangan, dan narasumber, reses Imam Syafii di Sidorukun 2 tersebut terlihat cukup tematik. Terbukti, hampir semua pertanyaan yang disampaikan warga fokus pada persoalan tanah. Dalam menjawab pertanyaan warga, antara Imam Syafii dan Agus Mutakin bergantian sesuai dengan bidangnya. Imam Syafii menjawab pertanyaan sebagai wakil rakyat, sementara Agus Mutakin menjawab pertanyaan yang terkait dengan bidangnya. Di sela acara berlangsung, Raja Warta berhasil menginterview Muhlis Rusdi, Ketua RT 10 RW 2. Kepada Raja Warta, Muhlis menjelaskan persoalan tanah di kawasan Sidorukun, Dupak Rukun, dan Babatan Rukun. Berikut pernyataan Muhlis secara visual kepada Raja Warta. Bisa diceritakan, Mas, awal persoalan tanah di sekitar Sidorukun ini? Awalnya tanah ini memang ada pemiliknya, gitu loh. Ada pemiliknya. Katakanlah si Fulan, iya kan? Si Fulan, pemilik awal ini. Nah, ini luasnya pun seperti yang saya sampaikan, ini subjektif. Ada yang bilang sekian hektar, ada lagi versi yang bilang sekian hektar, gitu. Iya kan? Nah, maka dari itu akhirnya pindah tangan. Jual beli yang mana itu pemilik lama, katakanlah pembeli dari si Fulan ini, ya ini mempunyai surat yang sah, katakanlah yang ada tanda tangannya lurah sampai camat. Kan kalau surat ini sudah ada tanda tangan lurah sampai camat, ini kekuatan hukumnya kan sama persis dengan notaris dan iya kan Pak. Nah, cuma anehnya, iya kan, akhir-akhir di awal-awal tahun 80-an sampai tahun 90-an ini banyak penggugat yang seolah-olah pemilik lama ini si Fulan menggugat tanahnya yang dia miliki, padahal kewajiban dia, iya kan, selama ini nggak pernah dipenuhi, seperti membayar PPB, dia juga nggak bisa menunjukkan surat asli, seperti yang saya sampaikan tadi, sangat lemah secara formil maupun material, kan gitu Mas. Nah, akhirnya apa? Dimanfaatkan oleh para spekulan, gitu. Setelah dimanfaatkan oleh spekulan, sempat keluar Mas surat eksekusi dari pengadilan. Itu memang sempat diedarkan untuk menakut-nakuti warga, yang intinya dia hanya ingin dealnya bagaimana para spekulan ini warga bisa membeli lagi, gitu loh. Hanya itu yang diinginkan, gitu loh, membeli lagi ke para mafia itu tadi. Ya warga kan nggak bodoh Mas, gitu loh kan. Terus perkembangan terakhirnya gimana, Mas? Perkembangan terakhir ya seperti yang dijelaskan tadi, memang akhirnya dibentuk tim 9 bagaimana supaya bisa disertifikatkan. Itu keinginan warga ya? Iya. Terus di situ ini sudah ada aroma bahwa para mafia pun masuk di sana, gitu loh. Iya kan, masuk di sana. Karena apa? Ada intervensi. Setelah berjalan beberapa lama, memang sempat terbit sertifikat itu, tapi hanya 40% atau 30%. Bahkan banyak yang suratnya terlanjur dimasukkan untuk pengurusan kolektif sertifikat itu nggak kembali Mas. Akhirnya bodong Mas. Iya. Oh iya Mas. Nah, ini kan ada resesi Pak Imam Syafii. Iya. Tadi sepertinya Mas sedikit berpesan ya. Pesannya kan penting gitu ya. Harapannya dari resesi ini apa Mas? Artinya gini pesan saya. Kalau memang Mas Imam kembali ke innamal a'malu binniyahnya, benar-benar nawaitunya untuk kemaslahatan warga, pesan saya
tolong, makanya pertanyaan saya hanya satu ke Pak Imam, langkah konkretnya seperti apa? Kalau memang benar-benar tadi yang disampaikan, dia ingin katakanlah cross check keBPN, benarkah sertifikat ini sudah ada, belum ditandatangani, katakanlah dalam tanda kutip. Saya mohon untuk di follow up. Menanggapi aduan warga terkait dengan persoalan tanah di Sido Rukun, Dupak Rukun, dan Babatan Rukun, Imam Syafii mengaku siap membantu persoalan yang sedang melilit warga yang sudah berlangsung puluhan tahun. Imam juga memaklumi kalau ada sebagian warga yang meragukan dirinya. Tapi yang pasti tutur Imam, dirinya selalu serius bekerja jika persoalan yang ditanganinya terkait dengan kepentingan warga. Pak Imam, tadi dalam reses itu kan ada sepertinya fokus pada persoalan pertanian, Pak Imam. Bisa dijelaskan aspirasi apa saja tadi yang disampaikan warga, Pak Imam? Saya sebelum reses sudah ketemu dengan pengurus RW dan pengurus RT. Saya belanja permasalahan. Karena supaya apa? Ketika reses kita tahu persoalan apa sih yang paling urgent itu diselesaikan. Karena persoalan ini sudah turun-temurun. Saya lihat persoalan pertanahan. Ini kan ada struktur yang anggota dewan tidak bisa menjangkau. Nah, itu saya ngejak tadi Ketua Ombudsman RI Jawa Timur supaya kita ayo sharing, nanti kalau kemudian ada green light mungkin kami akan mengantarkan warga pengurus kampung yang sedang ada persoalan tanah, karena ini sudah lama sekali dan menurut saya ada keanehan itu yang coba ini ibaratnya naik benang bulat ya kita udari lah satu-satu lah. Misalnya tadi ada yang mengatakan luasan ini 16 hektar, tapi sebetulnya yang disengketakan hanya 7,1 hektar, kan berarti kan ada hampir 9 hektar. Yang ini mestinya tanah negara, dan tanah negara kan harusnya bisa dimintakan permohonan ke negara kalau sudah 20 tahun lebih, itu pertama. Kemudian ada juga info ada 30 sertifikat yang katanya sudah jadi dan ada di mejanya BPN, tapi warga tidak bisa ngambil. Jadi misteri-misteri itulah yang nanti coba kita bantu, nanti bisa paralel selain lapor ke ORI Perwakilan Jawa Timur, juga nanti kami dorong supaya ini bisa dimediasi oleh Komisi A di DPRD Surabaya. Iya Pak Imam, tadi ada beberapa warga yang sepertinya agak menekan Pak Imam. Jadi intinya yo sing serius ya, intinya gitu ya, jangan PHP itu ya. Kira-kira apa itu? Saya melihatnya karena mereka saking frustasinya, karena bertahun-tahun sudah coba diurus, tapi kan kemudian tidak berhasil. Wajar lah kalau kita kan ada yang marah, ada yang kecewa, mungkin bisa saja ada yang nggak percaya ke saya. Nggak apa-apa. Tugas saya adalah bagaimana saya buktikan bahwa saya akan berusaha seoptimal mungkin supaya persoalan warga itu minimal, kalau tidak bisa semuanya kami selesaikan, minimal ada yang bisa kami selesaikan. Itu yang paling penting.